Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, untuk memulai kegiatan hari ini kita berdoa dulu ya. Oke, silakan KM pimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada teman kalian yang nggak masuk? Nah, Ada siapa yang nggak masuk? ada 4 orang. 5. Oh iya, 2 orang ya. Oke, alasannya kenapa nggak masuk? Sakit ya. Oke, kita doakan teman kalian cepat sehat ya. Oke. Untuk hari ini Bapak akan menyampaikan mengenai kiat sukses diterima di perguruan tinggi. Ada yang mau diterima di perguruan tinggi? Itu cita-cita kalian ya? Oke, cita-cita kalian dari sejak kalian masuk ke SMA. Nah, kali ini Bapak akan kupas tuntas mengenai kiat untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke ya, kita. Oke. Nah di sini memasuki dunia kuliah. Di sini kalian perlu mengetahui bahwa namanya universitas, politeknik, terus institut, sekolah tinggi, dan akademi itu adalah sebuah perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan perlu diketahui juga bahwa masing-masing perguruan tinggi itu ada berbagai jalur masuknya. Jadi di sini ada macam-macam jalur masuknya. Nah, kita satu persatu dulu ya untuk universitas. Nah, barangkali ada yang tahu mengenai universitas. Apa sih universitas itu? Ada yang tahu mengenai universitas? Silahkan tunjuk tangan. Universitas apa? Universitas apa? Oke, ya. Universitas adalah merupakan salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Ya. Setiap fakultas dibagi lagi dalam prodi. Contohnya fakultas ekonomi, terus fakultas apa lagi? Fakultas kesehatan, fakultas hukum, ya, dan lain-lain ya. Nah, ini ada berbagai macam fakultas. Nah, di sini universitas ini ada beberapa di Indonesia dan ada banyak universitas di Indonesia itu tersebar di berbagai daerah. Jadi untuk kalian yang mau kuliah di perguruan tinggi, khususnya di universitas, ini banyak. Jadi tinggal memilih sesuai dengan prodinya. Jadi masing-masing universitas prodinya berbeda-beda. Tidak sama ya prodinya. Oke. Nah, ini contoh universitas. Nah, contoh universitas ini ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta. Nah, perguruan tinggi ini yang negeri ada di beberapa daerah. Tadi yang Bapak sudah sebutkan, di sini ada Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Yogyakarta, dan lain-lainnya ya. Nah, di sini ada beberapa universitas yang keren di sini. Oke, kita lanjut. Perguruan tinggi yang swasta.
Nah, di sini juga banyak yang swasta juga. Yang swasta juga yang di Universitas Jenderal Ahmad Yani itu ada. Di mana Ahmad Yani? Di Bandung ya. Terus ada UII, Universitas Islam Indonesia. Terus ada juga Universitas Islam Bandung. Dan ada Universitas Widyatama dan lain-lain juga. Nah, ini ada banyak juga universitas swasta. Nah, ini tinggal sesuaikan dengan prodi yang akan kalian ambil. Mau di negeri, mau di swasta, silahkan. Mana yang terbaik buat kalian ya. Oke, kita lanjut untuk institut. Nah, institut ini kita di Indonesia ini ada beberapa institut. Jadi ini ada contoh seperti IPB ya. IPB, ada ITB, terus ada ITS, dan ada ISI, dan lain-lain. Ada lagi yang lainnya. Nah, ini banyak institut yang harus kita pahami prodi-prodinya. Oke, kita lanjut. Sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi ini apa saja yang ada di Indonesia sekolah tingginya? Ada STAN, ada STIN, ada STT Bandung. Itu yang sedinasan ya. Kalau yang semuanya JKPN, STTNAS, TIKES ya. Nah, ini ada bermacam-macam sekolah tinggi. Oke. Masih semangat semuanya? Masih semangat. Biar kita semangat dan fokus, kita breaking dulu ya. Siap? Oke. Silakan berdiri dulu. Ikuti video ini ya. Oke. Ikan berenang, peluknya rapi, siap berdoa. Di pagar bunda, atas Bawah. jari kiri, dua jari kiri, empat, tiga jari kiri, empat jari kiri, delapan, berdoa. Atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar. Digulung, lingkar di pagar bunda, kiri, Atas, bawah. berdoa. Di kanan satu jari kiri, dua jembatan, kanan dua jari kiri, empat buat kamera cekrek, tiga jari kiri, kanan
Empat jari kiri ya di dalam buat telinga kelinci kanan, 5 jari kiri, 10 berdoa. Ya, oke. Oke, silakan duduk kembali. Oke, masih semangat? Oke, pagi hari ini seru sekali ya. Gimana, belajarnya seru? Kita lanjutkan lagi ya. Oke, untuk lanjutnya tadi sekolah tinggi sudah, kita bahas lagi yang lainnya. Akademi. Nah, nih. Akademi ini adalah merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan dalam satu cabang ilmu pengetahuan atau teknologi atau kesenian atau keterampilan dan praktek kerja ya. Nah, di Indonesia ada beberapa akademi sekolah negeri. Nah, dijadikan salah satu tujuan bagi siswa atau siswi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, di sini akademi ini ada berapa? Contohnya AAU ya, AAU, AAL ya, terus ATK, APP, dan lain sebagainya. Selain itu terdapat 3 akademi swasta. Contohnya apa contohnya? ABA, AMI, AA, YK, PN. Nah, dari akademi sudah bisa dipahami? Bisa ya dipahami ya? Oke, kita lanjut. Politeknik. Nah, politeknik ini merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan dalam satu cabang ilmu pengetahuan. Teknologi, seni tertentu, atau lebih menekankan pada keterampilan praktek kerja ya, jadi lebih banyak praktek kerjanya dibanding teoritisnya. Nah, namun di dalam politeknik ini akan lebih banyak prakteknya. Nah, jadi lebih banyak prakteknya dibanding teoritisnya. Jadi lebih jelas di sini bahwa politeknik ini bisa dipastikan siap untuk bekerja ya. Ada beberapa contoh, misalkan di Bandung ada Politeknik apa? Politeknik Negeri Bandung. Terus ada lagi Politeknik Negeri Jakarta dan Politeknik Manufaktur. Dan masih banyak ya politeknik yang lain. Yang swasta juga ada Politeknik API, ada Politeknik LPP. Nah, di sini kalian bebas untuk memilih mau kuliah di mana saja, yang penting sesuaikan dengan bakat dan minat kalian. Bakat minat kalian apa? Nah, sesuaikan tadi yang Bapak sampaikan tadi, ada universitas, ada apalagi institut, apalagi akademi, terus politeknik. Nah, terus adalah satu lagi yang kita bahas, satu lagi ada sekolah, termasuk tadi yang akademi itu ada yang ikatan dinas, sekolah tinggi ada ikatan dinas, akademi kalau kayak Akpol itu ya, ada kan ya, AAU, AAL. Nah, oke. Kiat sukses untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau swasta. Nah, ini harus ada kiat-kiatnya supaya kalian bisa berhasil dalam mencapai cita-cita. Nah, kalau misalkan kalian kepingin, Pak, saya kepingin jadi dokter. Nah, kalau pengen jadi dokter berarti apa yang harus diunggulkan? Apa? Biologinya ya. Nah, kalau pengen jadi dokter berarti biologinya harus diunggulkan. Biologi sama kimia ya. Ya, berarti
di sini kalian harus menyesuaikan dengan tadi satu faktor teknisnya. Nah, terus kedua faktor psikologisnya. Nah, faktor psikologis itu berarti mental kalian. Mentalnya harus disiapkan. Harus disiapkan untuk menghadapi ujian atau jalur masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini ada berbagai macam jalur di sini untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, tapi yang jelas selama kalian sekolah di SMA, berarti kalian harus menguasai materi. Ya, kalian kan sekolah di SMA nih, belajar kan, otomatis bisa menguasai materi nanti yang akan diujikan. Di sini adalah faktor penguasaan materi tes. Nah, apabila kalian misalkan, Pak, saya belum menguasai materinya nih Pak untuk ujiannya, gimana ya Pak? Oh, ya silakan kalian belajar, membeli buku soal-soal untuk masuk ke perguruan tinggi, atau belajar kelompok atau dan lain-lain. Nah, itu boleh disesuaikan dengan kemampuan kalian dan enaknya bagaimana. Ya, seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor strategis. Faktor strategi pengerjaan soal. Ya, faktor strategi pengerjaan soal. Nah, pengerjaan soal itu harus di manage sama kalian. Kerjakan dulu yang paling mudah dulu. Atau kerjakan sesuai dengan waktu yang disediakan. Jangan sampai kehabisan. Kalau misalkan mengerjakan soal SBMPTN ya, atau kalau sekarang itu SNBT, nah ini harus sesuaikan. Nah, sebelumnya harus sudah disiapkan. Oke, kita lanjut. Faktor strategi memilih jurusan. Nah, ini yang paling penting. Faktor strategi memilih jurusan dan program studi. Nah, sudah punya pilihan mengenai prodinya? Sudah punya pilihan? Belum ya? Masih bingung? Oke, masih bingung. Nanti Bapak akan jelaskan satu-satu mengenai prodinya. Nah, untuk memilih prodi tadi itu kita sudah harus menyiapkan segala sesuatunya tadi ya. Nah, kita siapkan sesuai dengan bakat dan minat kalian. Ya, bakat minat kalian kan tadi sudah tergali ya. Berarti misalkan, Pak, saya lebih suka mapel biologi dan kimia. Berarti tidak jauh dengan mapel tersebut. Apa yang sesuai dengan mapel biologi sama kimia? Kedokteran bisa, keperawatan bisa, farmasi bisa ya. Jadi tidak ada yang melenceng dari kesukaan mapel kita. Terus kalau misalkan saya lebih suka pelajaran fisika dan matematika, berarti kalian harus memilih apa? Teknik, karena di situ ada fisikanya. Teknik lebih kental ke fisika ya. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa pemilihan program studi itu disesuaikan dengan bakat dan minat kalian. Oke, kita lanjut. Nah, ini tips cara masuk ke perguruan tinggi favorit. Nah, ini tipsnya. Tentukan pilihan, ukur kemampuan diri, ya. Tetapkan alternatif, cari informasi, perbanyak ilmu, jaga kondisi tubuh. Terus jalur masuk kuliah lewat SNBP, SNBT, dan mandiri. Nah ini untuk menentukan pilihan. Nah, tadi sudah Bapak bahas mengenai bakat minat ya. Nah, tentukan pilihan itu tidak jauh dengan bakat minat kalian. Bakat minatnya tadi sudah jelas, yang sukanya tadi
mapel biologi sama kimia, larinya tadi ke kedokteran atau ke kesehatan dan lain-lain yang sesuai dengan mapelnya. Nah, terus ukur kemampuan diri. Nah, ukur kemampuan diri itu dari apa ngukurnya? Dari apa ngukurnya? Kemampuan diri itu bisa dari nilai. Nilai yang kalian dapat selama di sekolah ya. Nilai yang kalian dapat selama di sekolah itu adalah dalam berbentuk mungkin rapot ya. Tiap satu semester dapat rapot kan? Nah, itu hasil kalian atau hasil siapa? Hasil diri sendiri ya. Hasil diri sendiri. Tidak ada hasil dari orang lain. Nah, ini yang jadikan tolak ukurnya kemampuan kalian. Setelah itu baru kita tetapkan alternatifnya. Alternatif itu pemilihan jurusannya atau prodinya. Kita tetapkan. Kalau masih bingung, kita cari informasi. Oke. Nah, setelah cari informasi, kita boleh perbanyak ilmu. Perbanyak ilmu untuk menghadapi ujian atau memasuki jalur masuk kuliah. Nah, setelah itu jangan lupa juga jaga kondisi tubuh. Nah, jaga kondisi tubuh itu perlu supaya kalian tetap sehat untuk siap menghadapi masuk ke perguruan tinggi. Oke, lanjut. Udah ya. Oke, sampai di sini sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, Bapak kepingin mengetahui sampai di mana materi yang Bapak sampaikan supaya kalian bisa mengerti materi ini. Nah, untuk itu Bapak membagikan tugas. Membagikan tugas silakan dikerjakan ya. Waktunya nggak lama 10 menit ya. Oke, silakan dibagi ke belakang aja estafet. Oke. Ya, nah, silakan langsung diisi ya. Boleh kalau Anda bingung mengerjakan memilih prodinya atau universitasnya, boleh searching pakai HP masing-masing. Waktunya 10 menit ya. Langsung aja dikerjakan. Ya, boleh. Boleh dikasih nama ya di atasnya ya. Nama semelasnya ya.
Iqbal, sudah dikerjakan? Oh, pulpennya nggak bawa. Oke, ini Bapak pinjamin ya. Ya, diisi, silakan. Sudah selesai? Belum? Ya. Masih ada waktu, silakan dibereskan. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai semuanya? Masih ada yang belum selesai? Ya, yang belum secepatnya ya. Udah selesai, Neng? Udah ya. Waktunya habis ya. Udah selesai? Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Mengumpulkannya dari belakang ke depan ya. Dari belakang ke depan. Sudah ya, dikumpulkan di depan aja. Pulpennya sudah? Oke ya. Sudah dikumpulkan semuanya? Ya, taruh di depan, di meja yang paling depan.
Oke, jadiin satu ya. Yang belakang. Oke, sudah ya. Oke ya. Terima kasih. Oke, tugas sudah selesai semuanya dan Bapak akan menganalisis tugas kalian nanti. Nah, sekarang setelah mengerjakan tugas, kita nonton inspirasi untuk memotivasi kalian ya. Oke, simak baik-baik ya. Oke.
Oke, udah ya. Tepuk tangan buat kita semua. Semangat, masih semangat? Masih. Lihatnya bersedih atau gimana? Sedih ya. Tapi di balik kesedihan tadi, bahwa anak tersebut perjuangannya sangat luar biasa. Nah, ini adalah sikap memotivasi diri sendiri. Jadi ketika kalian menjadi siswa, kepingin mencapai cita-cita yang setinggi langit itu perjuangannya nggak gampang. Perjuangannya nggak gampang dan penuh dengan lika-liku kehidupan. Jadi masing-masing individu itu berbeda-beda. Ada yang tadi mudah, ada yang susah payah, ada yang orang tuanya mendukung, ada yang tidak. Nah, ini berbagai macam karakter. Nah, di sini bukan masalah latar belakangnya, tapi yang penting niatnya. Niat kalian bagaimana? Niat kalian kira-kira ada niat yang baik nggak gitu untuk melanjutkan perguruan tinggi. Kalau kalian punya niat yang kuat, maka semua itu bisa dilewati. Dilewati dengan mudah. Nikmati prosesnya. Jalani. Dan ketika kalian ada sesuatu yang merasa di situ ada halangan rintangan, maka minta dukungan. Minta dukungannya ke siapa? Di sini kalian sekolah ya, itu ada bapak ibu kalian. Dan ada orang tua juga di rumah. Silahkan minta dukungan support untuk menjadi kalian lebih semangat. Oke, dari materi yang Bapak sampaikan, sudah jelas? Jelas ya, oke. Dan kalian sudah mengerjakan tugas dari Bapak, berarti kalian sudah bisa memilih prodi yang kalian pilih. Nah, jadi selama Bapak menyampaikan materi ini, ada yang ditanyakan? Oke ya, Neng Erlina, silakan. Izin bertanya Bapak, tadi kan udah disebutin bahwa perguruan tinggi itu banyak ya, ada universitas, ada politeknik, ada akademi dan lain sebagainya. Nah, gimana sih proses pendaftaran buat masuk ke kedinasan atau sekolah tinggi? Terus daftarnya itu bisa SNBP dulu atau emang harus dari awal dijuruskan ke SNBT? Oke, ya terima kasih Erinda pertanyaannya. Tepuk tangan buat Erinda. Oke, untuk memasuki tadi sekolah dinas ya tadi ya, SETAN. Nah, SETAN ini punya jalur khusus tersendiri. Artinya SETAN ini mempunyai jalur yang ikatan dinas yaitu dengan memakai nilai UTBK. Nah, nilai UTBK ini didapat dari mana? Dari SNBT. Nah, kalau didapat dari SNBT berarti nilai itu wajib kalian harus dapatkan di SNBT. Terus bagaimana Pak kalau misalkan Erlinda tadi masuk ke SNBP ya, masuk eligible misalkan. Berarti di Erlinda ini berhak untuk mendaftarkan ke SNBP. Nah, SNBP itu berarti melalui jalur prestasi. Nah, apabila ini di sini yang membingungkan itu sebenarnya adalah di SNBP-nya ya. Misalkan Erlinda ikut SNBP. Nah, terus lulus di SNBP-nya tadi. Misalkan Erlinda memilihnya kedokteran dan milihnya kedokteran sama Di kedinasannya? Di SETAN tadi ya. Ya, SETAN kan beda ya. Berarti milihnya kedokteran contohnya. Di SNBP ikut ujian. Nah, ternyata Erlinda ini
keterima misalkan, keterima kedokteran tadi, kira-kira bisa nggak masuk ke STAN? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena kenapa kok nggak bisa? Karena sudah lolos di SNBP. Otomatis di STAN tidak bisa ikut daftar karena sudah lolos di SNBP. Untuk lolos di STAN itu harus mengikuti ujian SNBT atau ujian tulis. Nah, jadi alangkah baiknya kalau misalkan sudah kepinginnya ke STAN, berarti SNBP-nya jangan ikut dulu. Atau boleh tidak ikut. Jadi nanti ikutnya SNBT. Itu ya Elinda jelas? Oke ya. Siapa lagi ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan. Izin bertanya Pak, Ya. nah, kalau misal nih, kita kemudian tuh gak keterima di SNBP, selanjutnya SNBP, nilai UTBK-nya itu bisa dipakai buat daftar ke universitas tak? Oke, ya terima kasih. Tadi teman kalian ada yang daftar SNBP, nah, terus tidak diterima ya, terus daftar lagi SNBT ya, terus tidak diterima lagi. Nah, di SNBT itu ada nilai namanya nilai UTBK. Nah, nilai UTBK ini bisa dipakai untuk SNBT atau mandiri. Mandiri ini terkadang bisa memakai di UTBK. Ini nilai UTBK bisa juga dipakai ke swasta juga, Neng. Ya, ke swasta boleh dipakai di swasta. Jadi swasta pun ada yang memakai nilai UTBK. Oke ya, sampai di sini jelas semuanya ya? Oke, jelas semuanya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat kalian ya. Oke. Untuk materi yang saya sampaikan sampai saat ini cukup ya. Nanti kita lanjut minggu depan lagi ya. Minggu depan kita lanjut dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan ya supaya bisa menggapai cita-cita kalian. Oke. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.